بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian bulanan itu tentang kitab Syarah Masail Jahiliyah karya daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Pertemuan terakhir di bulan kemarin kita telah sampai di kitab Ustaz halaman 128, yaitu Al-Mas'alatu Tsaniyatu wa Thalathun lagi ya. Iya. Yaitu karakteristik dari masyarakat jahiliyah yang ke-32. Karakteristik masyarakat jahiliyah yang ke-32, yaitu adalah faqala al-muallif rahimallahu ta'ala kufruhum bil haqqi alladhi ma'a ghairihim mimman la yahwunahu. Kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwunahu كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Di karakteristik masyarakat jahiliyah yang ke-32 ini adalah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang situasi dan kondisi manusia-manusia di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu tatanan kehidupan kaum musyrikin di masa jahiliyah dulu. Tatanan kehidupan mereka di nomor yang ke-32 ini, Al-Mas'alatu Tsaniyatu wa Thalathun, adalah kufruhum, pengingkaran mereka terhadap suatu kebenaran al-haq, ketika atau tak kala kebenaran itu bersama dengan orang-orang yang tidak mereka senangi. Seulangi, pengingkaran mereka atau kekufuran mereka terhadap al-haq, terhadap kebenaran, ketika atau tak kala kebenaran itu bersama orang-orang yang tidak mereka sukai, atau yang tidak mereka senangi, atau yang tidak mereka cintai, atau bukan golongan mereka. Jadi kalau kebenaran itu berada pada orang-orang yang bukan golongan dan kelompok mereka, mereka ingkari, mereka buang, mereka campak karena mereka tidak menerima. Kita lihat kata beliau selanjutnya, kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwunahu. Kekufuran mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama dengan orang-orang yang tidak mereka sukai atau tidak berada bersama kelompok mereka,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan ahlul kitab. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, ya, wa qalatil yahud laisatin nasara 'ala syai'. Wa qalatil nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Wa qalatil yahud, orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kebenaran pada dia. Tidak ada kebenaran pada mereka tersebut. Demikian juga balasan daripada orang-orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara laisatil yahudu wala syai'. Orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya Yahud tidak berada di atas kebenaran. Karena dua din yang bertentangan, kontroversial, yang sebenarnya mereka satu. Mereka Ahlul Kitab itu asalnya satu. Artinya nabinya Yahud pada masa itu nabinya Nabi Musa, Taurat. Isa pada masa itu turunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia adalah Injil. Sama-sama wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan nabi mereka adalah Nabiun Mursalun. Para anbiya yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, pada umat mereka masing-masing. Yahud di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah din yang hak, yang benar. Kemudian setelah Musa meninggal, digantikan oleh Isa pada masa itu melanjutkan ajaran Nabi Musa. Ya. Namun karena hasad dan dengki yang ada pada tubuh Yahud, sehingga mereka mendakwakan mereka membunuh Nabi Isa, iddia mereka, dakwaan mereka. Mereka mengatakan mereka membunuh Nabi Isa yang padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Nah, asalnya din para anbiya itu satu, tauhid. Usul daripada agama para anbiya dan para rasul tauhid. La ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Musa, la ilaha illallah juga. Yang dibawa oleh Nabi Musa, la ilaha illallah juga. Dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, la ilaha illallah juga. Begitu. Tetapi karena kekufuran mereka kepada Nabi mereka masing-masing pada masa itu, apakah Yahud pada masa itu kufur kepada Nabi Musa, sehingga mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Fir'aun pada masa itu. Apa itu? Demikian juga Nasrani, kekufuran mereka dengan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Hingga apa terjadi setelah itu? Kitab-kitab mereka rubah. Timbullah perjanjian lama, perjanjian baru, macam-macam namanya. Markus, nama-nama yang dibuat oleh mereka. Begitu? Nah, terjadi di antara mereka ini kontroversial, artinya berseberangan. Sehingga mengatakanlah orang Yahud, orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Nasrani bukan berada di atas kebenaran juga. Orang Yahudi, orang Nasrani balas demikian juga. Namun mereka seharusnya ada sewajibnya, bahkan wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengimani beliau, beriman kepada Alkitab, yaitu Al-Quran dan Nabi kita SAW. Tetapi karena sifat hasad atau dengki tadi, yang mereka tidak mau dan tidak menerima kalau seandainya Nabi itu diutus dari kalangan bukan Bani Israel. Yang mereka meminta dan menganggap iddia kepada diri mereka, mengatakan bahwasanya para anbiya itu hanya dari kalangan Bani Israel.
selain daripada Bani Israel boleh, tidak mau mereka nerima. Sebab kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Ismail, Quraisy, Hasim, itu mereka nggak menerima sampai sekarang. Paham itu? Sehingga mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kufar. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengimani Al-Qur'an sebagai khatamul kutub, sebagai penutup seluruh kitab-kitab sebelumnya, penyempurna. Tidak ada lagi kitab yang lebih sempurna selain daripada Al-Quran. Hatta Injil, hatta Taurat harus tunduk kepadanya. Hatta siapapun di hari ini